Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersabar selama lebih dari 1 tahun, kita tidak berjumpa dalam suasana kajian offline. Untuk pagi hari ini, kajian Rabu pagi mulai dibuka untuk kegiatan offline. Alhamdulillah, sehingga kita bisa mendengarkan indahnya suara sound system ya di masjid. Yang biasanya barangkali kalau nonton lewat HP suaranya cempreng atau apa dan seterusnya. Tapi ketika terdengar suasana sound system lebih semangat. Betul nggak? Rasanya beda. Saya juga merasakan. Pak Farid suaranya lebih merdu dan seterusnya. Masya Allah. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi sehingga tidak ada perubahan tema. Kita akan berbicara tentang syarat diterimanya amal. Sebagaimana kebiasaan sebelumnya, nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan dari materi, kemudian baru kita berikan beberapa catatan. Jamaah yang belum punya buku ada banyak? Masya Allah. Kemarin kita sediakan berapa? 500. Iya. Berarti salah cetak semua. 500 itu yang mengambil selain jamaah Rubah. Iya. Karena yang sebelumnya kita sudah sediakan buku ini 500 eksemplar. Oh ya, sudah habis. Dan dibeli secara online, kelihatannya yang banyak mengambil selain jamaah Rubah. Karena jamaah Rubah nunggu kapan kajian dimulai. Padahal sebenarnya nggak libur itu. Iya. Kita baca terlebih dahulu bagi Bapak Ibu yang membawa bukunya atau sudah dibagikan yang PDF. PDF nanti bisa dibagikan. Silakan dibuka di halaman 31. Kita akan mendengarkan pembacaan buku pada akhuna Mas Ahmad wa ilaihi falyatafadhal mashkur. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Amalan apapun itu tidak akan diterima kecuali dengan 2 syarat. Ketahuilah wahai saudara muslimku, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku dan kepadamu agar berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah. Bahwasanya Allah tidak akan menerima amalan apapun, entah siapapun dia, kecuali jika terpenuhi padanya 2 syarat yang fundamental, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amalan tersebut ikhlas, ditujukan hanya kepada Allah, maka seseorang itu tidak mengharap selain wajah Allah. Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahid dinul khalis." Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Quran surat Az-Zumar ayat 2-3. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surat Az-Zumar ayat 11. Qulillaha a'budu mukhlishal lahuddini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran surat Az-Zumar ayat 14. Inilah makna kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Kita berikan contoh dulu ya. Syarat diterimanya amal. Ada 2 hal yang perlu kita bedakan. Pertama, syarat diterima amal
Yang kedua, pembatal amal. Ini dua hal yang berbeda. Ada orang yang memenuhi persyaratan diterima amal, sehingga amalnya berhak untuk mendapatkan pahala. Namun di lain kesempatan, dia melakukan pembatal amal, sehingga menyebabkan pahala dari amal yang sudah pernah dia lakukan menjadi hilang. Dan yang sekarang sedang kita bahas adalah syarat diterimanya amal, bukan pembahasan tentang pembatal amal. Mafhum insyaallah ya? Baik. Ketika amal itu diterima, maka konsekuensinya satu, menggugurkan tuntutan. Menggugurkan tuntutan. Yang dimaksud menggugurkan tuntutan adalah dia telah dianggap mengerjakan perintah, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sunnah. Karena tuntutan agama itu ada dua. Yang pertama adalah tuntutan yang hukumnya wajib. Yang kedua tuntutan yang bersifat sunnah. At-talab nau'an. Yang namanya tuntutan dalam agama itu ada dua. Al-ijab wal mustahabbat. Al-wajibat wal mustahabbat. Yang pertama adalah kewajiban dan yang kedua yang sunnah. Sehingga sebaliknya kalau amal itu tidak diterima berarti tidak menghilangkan tuntutan. Maka sang hamba masih punya taklif, punya tugas untuk melaksanakannya. Kalau itu bersifat wajib, jika dia tinggalkan dosa. Kalau itu bersifat sunnah, berarti dia belum disebut telah mengamalkan bagian yang sunnah. Ada orang salat ba'diyah zuhur, lalu dipanggil oleh suaminya, kemudian dia batalkan. Boleh nggak membatalkan seperti ini? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Amal sunnah. Kemudian karena dia sudah disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga, maka sang ibu ini sampai asar belum melakukan ba'diyah zuhur. Apakah dia telah mendapatkan keutamaan ba'diyah zuhur? Belum. Karena tuntutan dia untuk melakukan ba'diyah zuhur masih berlaku sebelum dia amalkan. Karena amalnya tadi batal. Kemudian konsekuensi yang kedua, ketika amal seorang hamba itu diterima oleh Allah adalah berhak dapat pahala. Anda kasih garis bawah, berhak dapat pahala. Kalimat berhak tidak menunjukkan kepastian. Saya tidak mengatakan pasti dapat pahala. Tapi yang saya katakan berhak dapat pahala. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Karena bisa jadi ada orang yang berhak dapat pahala, tapi nggak dikasih oleh Allah. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Allah Maha tahu kapan seorang hamba dikasih pahala dan kapan tidak dikasih pahala. Maka ketika seorang hamba dia berhasil melakukan amal dan amalnya amal yang makbul, pertama berarti tuntutannya telah gugur darinya, dan yang kedua dia berhak untuk mendapatkan pahala. Dan bisa jadi diberi oleh Allah, bisa jadi tidak diberi oleh Allah sesuai dengan ilmu yang Allah Ta'ala miliki. Kemudian setelah hamba mendapatkan pahala itu, bisa jadi oleh sang hamba pahala itu dihilangkan. Disebabkan karena perbuatan kesalahannya. Mungkin karena dosanya, atau karena perbuatan kesyirikan yang dia lakukan, atau karena faktor-faktor yang lainnya. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada para hamba, وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Janganlah kalian membatalkan amal kalian. Dan salah satu di antara makna jangan kalian batalkan amal kalian adalah jaga baik-baik pahala. Jangan sampai hilang. Sehingga kita dituntut untuk menjaga pahala amal kita agar bisa kita nikmati di akhirat. Sayangi amal ibadah kamu. Sayangi ketaatan kamu dengan cara jaga baik-baik pahalanya. Jangan sampai hilang.
Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam perbuatan yang bisa menyebabkan pahala amal seorang menjadi hilang. Wa ra'suhu asyirk. Dan yang paling tinggi adalah perbuatan kesyirikan. Orang ketika sudah melakukan perbuatan kesyirikan, Allah katakan apa? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, seluruh amalmu hilang. Dari mulai awal sampai akhir. Kemudian tentang dalil syarat diterimanya amal, penulis menyebutkan ada dua. Pertama adalah ikhlas karena Allah, dan yang kedua nanti adalah sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ikhlas ada 3 ayat yang disebutkan oleh penulis, semuanya ada di surat Az-Zumar. Makanya surat Az-Zumar ini Masya Allah kalau Bapak Ibu pelajari, banyak berisi tentang prinsip-prinsip tauhid. Bisa kita sebut surat At-Tauhid, surat Az-Zumar. Banyak sekali berisi prinsip-prinsip tauhid. Penjelasan tentang alasan kenapa orang musyrik dia melakukan perbuatan musyrik. Ya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu ada di surat Az-Zumar. Tentang masalah penegasan-penegasan syarat diterimanya amal, banyak sekali Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya aku turunkan kepadamu Alkitab. Inna anzalna. Pakai dhamir apa? Dhamir apa? Nahnu. Nahnu artinya apa? Kami. Dan dhamir nahnu dalam bahasa Arab menunjukkan litta'zim, makna pengagungan. Sehingga Allah Ta'ala mengagungkan dirinya sendiri. Wa huwa ahlu, dan dia layak untuk diagungkan. Sehingga ketika Allah mengagungkan dirinya sendiri, berhak atau tidak? Berhak. Dia melakukan apa yang menjadi haknya. Namun dalam bahasa kita, kata kami itu justru bermakna merendah. Dan sebaliknya, kata ganti aku menunjukkan makna meninggikan. Makanya kalau kita terjemahkan, kita sesuaikan dengan konteks bahasa. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Aku turunkan Al-Quran itu di Lailatul Qadar. Nah, itu lebih kuat maknanya dibandingkan kami turunkan, kami ini demikian yang bisa kami haturkan. Loh, yang isi cuman ustaz sendirian, ngapain pakai kami? Karena tujuannya apa? Menggunakan kalimat kami adalah untuk makna merendah. Maka nggak cocok kalau diterjemahkan dengan kami, sehingga kita terjemahkan dengan aku untuk ayat-ayat yang dia menggunakan dhamir nahnu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya aku turunkan Alkitab kepadamu bil haqqi. Makna bil haqqi ada 2. Yang pertama, berisi kebenaran. Makna bil haqqi, yang pertama apa? Berisi kebenaran. Yang kedua, maknanya adalah dengan alasan yang benar. Bagi yang punya buku bisa dioret-oret ya, bukunya. Kalau tidak punya kan dipindahkan dulu teksnya. Ya. Makna bil haqqi ada berapa? 1, berisi kebenaran. Sehingga mana yang pertama, aku turunkan Al-Quran yang isinya kebenaran. Mana yang kedua, aku turunkan Al-Quran dengan alasan yang benar. Karena terkadang menyampaikan kebenaran, tapi latar belakangnya salah, itu disalahkan. Anda tidak punya wewenang bicara, tiba-tiba bicara. Meskipun yang Anda sampaikan itu benar, dinilai benar atau salah? Salah, Pak, tidak pada tempatnya yang seperti ini. Misalnya apa, Pak? Takbiran. Itu kalimat benar.
Tapi misalnya corongnya ditaruh telinga orang, kan gitu ya. Kemudian dia teriakkan Allahu Akbar, ya, sekeras-kerasnya. Wah, ini ganggu. Kamu ganggu orang lain, tidak boleh seperti ini. Dan yang semakna dengan itu. Ada kalimat yang benar, tapi dipakai untuk alasan yang salah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Ayat ini dipakai oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka beliau kasih komentar, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimatnya benar, tapi tujuannya menyimpang, tujuannya menyesatkan, tujuannya kebatilan. Dan Al-Quran itu benar isinya, datang di waktu yang benar, dengan alasan yang benar, disampaikan dengan cara yang benar. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hal itu. Sehingga tidak ada istilah Al-Quran diturunkan di tempat yang salah, tidak ada. Kenapa kok pakai bahasa Arab? Itu keliru. Nah, karepmu bahasa apa? Aku dune ngoko. Bahasa Jawa. Itu kan karepmu. Al-Quran pakai bahasa Arab, benar atau tidak? Benar. Karena dialah Allah Ta'ala yang menciptakan semua bahasa. Dan dia memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dulu orang-orang musyrikin, mereka mengkritik, kenapa sang Nabi itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota yang lain selain Mekah. Kok di Mekah kenapa? Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi mereka mengatakan kenapa Al-Qur'an itu wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, andaikan Quran itu diturunkan kepada orang yang berasal dari dua kota yang besar selain Mekah. Dan itu pengingkaran sebagian orang musyrikin. Kenapa sih kok diturunkan di kota Mekah, enggak di kota yang lain? Kalau di kota yang lain saya mau nerima. Kalau di Mekah saya enggak mau nerima. Itu alasannya saja ya. Padahal kan sebenarnya mau diturunkan dimanapun, selama itu Quran saya tolak. Sehingga ada orang yang berkomentar, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Ada di surat Az-Zukhruf ayat 31. Coba kita lihat surat Az-Zukhruf, silakan dibuka mushafnya. Yang kayak gini bisa sambil buka-buka mushaf ya. Cuman ini enggak bisa tampil ya. Di surat Az-Zukhruf ayat 31. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka mengatakan, "In kana hadzal Qur'anu min indillahi haqqan, fa halla nuzila ala rajulin adzim min ihdahatainil qaryataini Makkah au Thaif." Dulu ada dua kota yang besar yang ramai, Mekah dan Thaif. Kalau memang Quran itu benar datang dari Allah, kenapa tidak diturunkan kepada orang yang mulia di antara dua kota ini? Kalau enggak Mekah ya Thaif. Dan Nabi SAW menurut mereka tidak masuk kriteria. Menurut mereka, Nabi SAW tidak masuk kriteria. Sehingga dua kota yang besar itu adalah Mekah dan Thaif. Dan yang mereka maksud, kenapa kok tidak diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah atau kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Al-Walid bin Mughirah, pemimpin Mekah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, pemimpin Thaif. Andaikan Quran itu yang menerima Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, saya mau nompo Pak, saya mau nerima. Itu alasan orang musyrikin. Padahal andaikan yang dijadikan nabi siapapun di antara orang Quraisy, selama itu datang dari Allah dan itu isinya kebenaran bertentangan dengan tradisi dan budayanya, pasti mereka akan menolak.
Kenapa kok mereka begitu senang dengan Al-Walid bin Mughirah dan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi? Karena Al-Walid bin Mughirah ini digelari sebagai orang yang paling cerdas di kota Mekah. Dan ketika Khalid bin Walid masuk Islam, beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah, ada orang yang mengkritik Khalid bin Walid. Kamu ini hebat, pemuda yang cerdas, pinter, tapi kok goblok. Kenapa? Bertahun-tahun kamu bertahan dalam kesyirikan. Kayak gitu kok disembah. Apa alasan Khalid bin Walid? Fina rijalun ara'uhum kal jibal. Di tengah kami itu ada banyak profesor. Menurut Khalid bin Walid, ketika dia masih kafir. Di tengah kami itu ada banyak orang yang pemikiran mereka itu seperti gunung. Mereka itu profesor-profesor kami. Guru-guru besar kami. Para ahli dalam bidang pemikiran. Sehingga itulah yang menjadi penyebab terbesar kenapa ada orang-orang cerdas yang dia tidak mau masuk Islam. Karena sungkan dengan tokoh-tokohnya yang dianggap punya pemikiran dan logika yang luas. Dan itu kan cara orang liberal dalam menggiring orang. Wah, ini profesor, cendekiawan muslim, ini. Alasannya pakai apa? Pakai gelar profesor. Kok bisa salah? Itu tidak mungkin. Mungkin masa silam ya, ketika tahun 90-an, kemudian awal-awal 2000, status dosen itu masih sangat dihargai. Dalam arti ketika dia bicara dalam masalah agama, sekalipun di luar disiplin ilmunya, orang mantuk-mantuk. Kenapa? Dosen dia. Belakangan kan itu berkurang. Sehingga sekarang orang melihatnya dari latar belakang disiplin ilmunya. Apa yang menjadi perhatian dia dalam belajar. Sehingga masyarakat sudah semakin sadar. Makanya dulu kalau misalnya ada orang yang nggak lulus kuliah atau dia lulusan pondok, bicara masalah agama dibandingkan seorang dosen yang bicara masalah agama, meskipun yang satu tidak linear, yang satu linear, tetap dia akan terima yang bergelar doktor atau profesor. Orang lebih melihat gelarnya. Belakangan, alhamdulillah, masyarakat, terutama yang berada di kota, tetap memperhatikan latar belakang apa yang menjadi ilmu, disiplin ilmu yang dia pelajari. Baik. Sehingga dulu mereka itu menganggap Quran itu turun nggak tepat. Diberikan kepada Muhammad itu keliru, harusnya kepada ini. Dan hal yang sama juga diikuti oleh orang Syiah. Kenapa Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Ali? Sehingga mereka mengingkari ketika Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sama halnya dengan praktek orang sekarang yang mereka ingin memberikan pendangkalan keyakinan kepada kaum muslimin agar tidak terlalu memberatkan diri terhadap posisi Quran sebagai bahasa Arab, sehingga gimana caranya agar kaum muslimin itu tidak terlalu bangga dengan bahasa Arab. Tidak mau belajar bahasa Arab. Jangan ke Arab-Araban. Kita ini Nusantara. Dan seterusnya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah mukhlishan, dengan mengikhlaskan lahu untuknya ad-din. Ad-din maknanya adalah al-amal. Ad-din maknanya al-amal. Kata ad-din memiliki dua makna. Dalam ayat ini ad-din maknanya apa? Amal. Dan secara bahasa kata ad-din memiliki dua makna. Al-ma'na al-awwal amal. Makna yang pertama adalah amal. Watsani jazaa'ul amal. Makna yang kedua balasan amal. Ada ungkapan yang mengatakan kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Dengan menggunakan kata yang sama. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan mendapatkan balasan. Baik.
hari kebangkitan, hari kiamat disebut dengan Yaumuddin. Karena di hari kiamat isinya apa? Pembalasan. Dan agama disebut ad-din karena agama berisi amal. Tidak ada agama kecuali di situ berisi amal. Ada nggak agama yang nggak ada amal? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Semua agama pasti dia punya amal yang menjadi ciri khas agama itu, yang menjadi ritual agama itu. Sehingga tidak ada agama tanpa berisi amal. Karena itu agama disebut ad-din karena isi agama adalah al-amal. Sebagaimana makna kata ad-din adalah amal. Mukhlishan lahud-din berarti mengikhlaskan amal untuk Allah. Ala lillahi dinil khalis. Ketahuilah bahasanya hanya milik Allah ad-dinul khalis. Ibadah yang amal yang ikhlas. Karena Allah tidak akan menerima ketika dicampuri dengan niat yang lain. Maka bahaya riya, sum'ah dan aneka perbuatan yang lainnya yang menyebabkan amal itu ternodai. Wa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah juga berfirman di surat Az-Zumar ayat 11. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan amal hanya untuknya. Jika Nabi diperintahkan demikian, maka umatnya juga diperintahkan yang sama. Karena perintah untuk Nabi sama dengan perintah untuk umatnya, kecuali yang dikhususkan untuk beliau. Wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan orang mukmin sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Allah juga berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Katakanlah hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlishan dengan mengikhlaskan untuknya dini amalku. Insyaallah cukup jelas. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke persyaratan yang kedua. Yang kedua, amalan tersebut mencocoki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab As-Sulh. Dalam riwayat Muslim di kitab Aqdiyah dan jilid 3 nomor 1343 dan jilid 3 di nomor 1344 disebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Inilah makna kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syarat yang kedua adalah mutaba'atul Rasul. Mengikuti Rasul. Dan penulis membawakan dalil tapi semuanya dari hadis. Syarat yang pertama ikhlas, penulis membawakan dalil dari Al-Qur'an saja. Syarat yang kedua, penulis membawakan dalil dari hadis saja. Jika kita lengkapi, sebenarnya kita bisa hadirkan dalil dari Al-Quran dan hadis untuk kedua syarat ini. Dalil syarat yang pertama, bahwa amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang ikhlas. Dalil yang disebutkan oleh penulis surat Az-Zumar. Sebutkan dalil dari hadis. Sebutkan dalil dari hadis. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi war Rasul fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Sampai akhir hadis. Kemudian syarat yang kedua,
mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil dari hadis telah disebutkan oleh penulis. Sebutkan dalil dari Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, dan seterusnya. Sudah? Ini bisa kita tambahkan agar dalilnya lebih lengkap. Karena ketika kita menyampaikan sebuah dalil yang lengkap adalah ketika digabungkan antara Al-Quran dengan Sunnah, agar semakin nampak kesesuaian antara Al-Quran dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bukan dalam rangka mengkritik penulis ya, bukan. Tapi dalam rangka untuk menambahkan catatan. Karena kalau mengkritik nanti konsekuensinya beda. Ada seorang ulama, beliau bernama Muhammad Amin Al-Harari Asy-Syafi'i, rahimahullah, baru saja meninggal dunia. Beliau mengkritik Alfiyah Ibnu Malik. Dikritik. Ini secara bahasa keliru. Alfiyah Ibnu Malik kan pelajaran nahwu. Lalu beliau bermimpi ketemu penulisnya, Ibnu Malik. Nanti kita akan buktikan di mahkamah Allah. Takut beliau. Akhirnya beliau mensyarah Alfiyah Ibnu Malik sebagai ganti. Inilah pengabdian yang saya lakukan untuk tulisan Ibnu Malik. Semoga nanti besok beliau nggak nuntut di akhirat. Ya, maka hati-hati dengan mengkritik ya. Nanti bisa ketemu sama penulisnya, kemudian dituntut di akhirat. Baik. Ini sebatas menambahkan catatan. Semoga penulis rahimahullah tidak menuntut saya di akhirat. Jadi bisa kita tambahkan sehingga terjadi kesesuaian antara dalil Al-Quran dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari hadis yang disebutkan oleh penulis, Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusanku ini, yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Man amila amalan laysa alaihi amruna fawarad. Barang siapa yang melakukan amal yang bukan ajaran kami, maka amal itu tertolak. Silakan dilihat di buku. Di situ ada keterangan diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabus Sulh. Yang dimaksud kitab di sini adalah bab sulh di kitab Sahih Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Al-Aqdiyah. Yang dimaksud di sini adalah bab Al-Aqdiyah di kitab Sahih Muslim. Sehingga kitab di sini maknanya apa? Kitab di sini maknanya apa? Bab. Nah. Kemudian hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Ini menjelaskan tentang 3 unsur bid'ah. 3 unsur bid'ah. Dulu sudah pernah kita bahas ya. Waktu di Al-Huda. Silakan dibuka catatannya. Sebutkan 3 unsur bid'ah. 1. Gimana Pak? Ya, silakan. Nah, Pak Wasis. Nah. Yang pertama apa? Di luar urusan agama. Yang kedua? Hal yang baru dalam urusan agama. Yang kedua? Atau ini yang kedua ya? Yang ketiga? Tidak diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar urusan agama, hal yang baru dalam agama tidak diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah atau benar Pak? Salah. Disalahkan. Nah, nanti kita buktikan di akhirat itu. Enggak tahu. Salah atau benar Pak?
menyerupai urusan agama. Dari lafaz mana Anda bisa nyimpulkan itu? Ada nggak kalimat menyerupai? Belakangnya. 3 unsur bid'ah dari hadis ini. Wayalihi, belakangnya. Sebelahnya. Sebelah kanan. Oh, nyuruh sebelah kanannya. 1. Sesuatu yang baru, al-ihdad. Dari lafaz man ahdatsa. Yang kedua, dalam urusan agama, fi amrina hada. Yang ketiga, tidak ada dalilnya, ma laisa minhu. Kalau terkumpul 3 syarat ini, fahuwa bid'ah. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Baik, bisa diulang Bapak? 1. Ya, silakan. Hal yang baru. Yang ketiga, tidak ada dalilnya. Nah. Baik. Kalau Anda menjumpai ada amalan yang memenuhi 3 ini, maka amalan itu bid'ah. Dan sebaliknya, kalau salah satu dari 3 unsur ini tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dimasukkan sebagai amalan bid'ah. Cukup mudah insyaAllah. Ada salah satu jamaah yang bertanya, kalau Idul Fitri mudik itu bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Kenapa? Tidak bid'ah. 1, bukan urusan agama, tapi urusan apa? Urusan keluarga. Tapi urusan apa ini? Budaya. Urusan budaya. Loh, silaturahmi itu kan ibadah. Betul, silaturahmi ibadah. Allah perintahkan. Tapi bagaimana cara silaturahmi tidak dijelaskan. Sehingga silaturahmi itu ibadah dalam bentuk penegasan syariat, dukungan dari syariat. Karena silaturahmi sudah ada sejak zaman jahiliyah. Makanya ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, Muhammad itu nyuruh apa sih? Nabi yang di Mekah itu nyuruh apa? Salah satu di antara jawaban Abu Sufyan adalah, di samping beliau menyuruh untuk mentauhidkan Allah dan seterusnya, salah satu yang disebut apa? Menyambung silaturahmi. Sehingga itu termasuk akhlak mulia yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sejak sebelum Islam. Disebutkan akhlak mulia yang diperintahkan oleh Nabi terakhir itu salah satunya adalah silaturahmi. Artinya praktek yang sudah ada sejak masa silam, lalu Islam mendorong seperti sedekah, kemudian berbuat baik kepada orang lain, maka itu menjadi ibadah, tapi teknisnya disesuaikan dengan budaya. Sehingga kalau datang ke rumah orang tua, lalu bawa kongguan, isi rengginang. 1 kaleng isinya apa? Rengginang. Tapi balik nggawa pitik, nggawa beras, nggawa ini. Jika itu dianggap sebagai tindakan durhaka, tidak boleh secara budaya. Teko menggawa siji, sak kaleng isi rengginang, balike nggawa mborong. Semua hasil pertanian, gawa wedhus digawa gitu ya. Nah. Ini kalau disebut sebagai tindakan durhaka, maka ini tidak boleh dilakukan. Baik. Dan antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda, tergantung dari budaya yang berlaku. Baik. Budaya bisa mengalami pergeseran ketika ada situasi tertentu. Makanya saat pandemi, di masyarakat kita karena mereka sudah sadar tidak boleh saling berkunjung tetangga, sehingga ketika lebaran kemarin kita nggak berkunjung, orang nggak gerenengan, Pak. Coba kalau nggak ada pandemi, gerenengan nggak? Mau lewat mampir kan gitu ya? Wis lali ngejak musuhan. Biasanya moro ning kene karena dia sebagai sesepuh kampung. Sekarang orang nggak datang, semuanya sudah menyadari.
itu bukti bahwasanya ini bukan ibadah mahdhah, artinya bukan perkara agama tapi sifatnya budaya. Nah, tayyib, ini dua syarat yang disampaikan oleh penulis, dan syarat yang kedua ini adalah makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Saya tambahkan satu syarat lagi. Syarat yang ketiga. Pelakunya harus mukmin. Pelakunya harus mukmin. Jika pelakunya kafir, maka tidak diterima. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Surat At-Taubah ayat berapa tadi? Insyaallah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, selain karena illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Selain karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga Allah sebutkan di sini alasan kenapa amalnya tidak diterima adalah karena pelakunya kafir. Maka bisa jadi ada orang kafir yang dia beramal ikhlas. Mungkin enggak? Mungkin enggak orang kafir itu beramal ikhlas? Mungkin. Apa dalilnya? Mad dalil. Apa dalilnya? 3 tahun yang lalu sudah pernah kita bahas. Allah ceritakan, wa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Apabila orang kafir itu naik perahu, lalu dia diombang-ambing ombak. Kemudian yang dia lakukan apa? Berdoa mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas untuk Allah. Dan di sini Allah bercerita tentang siapa? Orang musyrikin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka balik ke daratan, mereka balik musyrik lagi. Sehingga orang musyrik mungkin untuk beramal dengan ikhlas. Pak, saya mau nyumbang, saya ikhlas Pak. Gak usah salib tuh, ikhlas ya Pak. Dia nyumbang pakai duit kalungan salib. Saya ini ikhlas Pak ya, tolong diterima ini sumbangan saya untuk masjid. Dan bisa jadi benar pengakuannya, dia ikhlas. Dalam arti tulus ketika beramal. Tapi dia kafir. Dan mungkin enggak orang kafir beramal sesuai dengan petunjuk Nabi SAW? Sangat mungkin. Karena itu sifatnya fisik. Bisa untuk ditiru, sekalipun oleh orang kafir. Tapi karena dia kafir, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak diterima. Sehingga orang kafir ketika beramal tidak diterima dalam arti tidak ada konsekuensi pahala apapun di akhirat. Baik. Namun ulama menjelaskan tentang amal orang kafir itu ada 2. Yang pertama, yang berkaitan dengan muamalah duniawi. Yang kedua, yang berkaitan dengan konsekuensi amal. Untuk yang berkaitan dengan muamalah duniawi, amal orang kafir bisa jadi sah secara muamalah duniawi. Meskipun batal dari sisi konsekuensi agama. Contoh, orang kafir ngasih kambing ke masjid ketika Idul Adha. Ada kayak gitu? Ada ya? Pak, saya mau ikut korban biar semakin meriah. Dia kafir, ngasih kambing. Tolong nanti kambing saya dikorbankan. Apakah kambing ini boleh diambil oleh takmir? Amalnya sah atau tidak? Amalnya sah atau tidak? Ya? Amalnya sah atau tidak? Orang kafir berkorban, sah atau tidak?
Orang kafir dikorbankan sah atau tidak? Sah. Orang kafir berkorban tidak sah. Artinya tidak berlaku konsekuensi agama. Tapi secara muamalah dunia sah atau tidak? Sah. Sehingga kambing ini pindah hak milik tidak? Pindah hak milik. Bukan lagi milik dia. Maka takmir boleh menerima, nanti bisa disembelih sebelum sholat Idul Adha. Kok disembelih sebelum sholat Idul Adha? Nah, ini kan dia mau disembelih kapanpun sah-sah saja. Wong dia nggak bisa berkorban. Sehingga ketika pulang dari sholat Id sudah matang duluan. Kambing bapak yang pertama. Wah, orangnya senang ya. Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Puji Tuhan. Baik. Secara konsekuensi muamalah sah, keluar dari kepemilikan. Meskipun ya, dari sisi amal tidak diterima. Nah, pendekatan ini kita bisa bawa pada pendekatan yang lain. Inilah yang disebut dengan metode takhrij. Takhrij dalam kajian fikih itu caranya seperti ini. Ada orang kafir punya mall. Lalu di mall itu dia mendirikan masjid dengan bangunan masjid. Sehingga nggak mungkin itu akan dipakai untuk senam aerobik atau yang lainnya, nggak mungkin. Ya, bangunannya masjid, ada mimbarnya, ada sajadahnya, lengkap seperti bangunan masjid. Sebagai fasilitas bagi para pengunjung untuk sholat 5 waktu di situ. Dan pemilik mall ini kafir. Menjadi polemik. Apakah boleh iktikaf di sini? Seperti iktikaf di Masjid Blok M yang lantai paling atas, atau iktikaf di masjid-masjid mall, atau di tempat masjid perusahaan yang perusahaan itu milik orang kafir. Tapi di situ sudah dijadikan masjid untuk sholat 5 waktu. Bukankah semua masjid itu wakaf? Sementara orang kafir bisa wakaf atau tidak? Wakafnya orang kafir sah atau tidak? Wakaf orang kafir sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak, secara konsekuensi agama. Sehingga tidak dihitung sebagai amal wakaf. Karena pelakunya kafir. Perusahaan misalnya Total milik Perancis. Atau Chevron milik mana? Milik Amerika. Atau perusahaan-perusahaan migas yang lain. Di kantor itu ada masjid. Atau di job site ada masjid. Masjidnya gede dan tidak mungkin itu nanti akan dipakai yang lain. Selalu dipakai masjid. Bolehkah iktikaf di situ? Padahal syarat masjid itu harus wakaf. Jawabannya, dia sah sebagai masjid. Terus status wakafnya gimana? Kan itu milik orang kafir. Lahannya lahan milik orang kafir. Yang bangun orang kafir itu wakaf dari orang kafir. Kan tidak sah. Tidak sah secara status agama. Tapi sah sebagai muamalah. Sehingga yang penting keluar dari kepemilikan pribadi. Itulah yang dimaksud dengan wakaf. Sehingga sah sebagai masjid. Mafhum insyaallah? Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari pemirsa ANB Channel, yang pertama, apakah diterima sembelihan yang ketika menyembelih lupa mengucapkan basmalah di awal, kemudian baru membaca di tengah-tengah karena baru ingat? Apakah diterima sembelihan ketika menyembelih lupa baca bismillah di awal dan baru ingat ketika di tengah menyembelih? Wallahu a'lam, saya tidak tahu tentang tentang hal ini menurut pendapat jumhur. Namun kalau saya gunakan pendekatan Syafi'iyah, dalam madzhab Syafi'iyah membaca basmalah ketika menyembelih itu bukan rukun, bukan syarat penyembelihan. Sehingga ketika orang menyembelih dan dia lupa baca basmalah, dalam madzhab Syafi'iyah sembelihnya terhitung sah. Dalam madzhab Syafi'iyah, saya bicara madzhab Syafi'iyah. Kalau jumhur mengatakan batal.
Nah, untuk pendapat jumhur, jika ada kasus tadi, sebelum menyembelih dia lupa, baru teringat di tengah menyembelih, apakah itu bisa teranggap ataukah tidak? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Semoga nanti bisa kami pelajari untuk bisa kita ketahui jawabannya dari fatwa para ulama. Berikutnya, amalan apa saja yang memudahkan datangnya rizki? Amalan yang bisa memudahkan datangnya rizki adalah bekerja. Karena untuk bisa mendapatkan sesuatu, Nabi SAW perintahkan orang agar bekerja. Nabi SAW memuji pendapatan seseorang. Ma'akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadi. Tidak ada pendapatan yang lebih baik yang didapatkan oleh seseorang melebihi pendapatan dari hasil dia bekerja. Nabi SAW juga memberikan motivasi ketika beritanya Anjul Kasbi Atiyah, dan dia menyampaikan amal rajul biyadihi wa kullu bayin mabrur, dan seterusnya. Kemudian beliau SAW juga memerintahkan, kalau kalian berangkat ke gunung, ke hutan, lalu dia membawa bihusmatin minal hatab, dia bawa beberapa ikat kayu bakar, dia bawa ke kampung, kemudian dia jual, dapat duit, itu lebih baik daripada dia meminta-minta. Dan aneka penekanan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan tentang sebab untuk dapat harta, kamu harus bekerja. Sementara amal apa yang secara spesifik bisa mendukung keberkahan rezeki? Secara spesifik ada beberapa amal di mana Nabi SAW menekankan itu untuk mendukung keberkahan rezeki. Di antaranya adalah silaturahmi. Karena ketika orang itu silaturahmi, berarti hartanya terpakai untuk apa? Untuk kesejahteraan dirinya, keluarganya, dan orang yang berada di sekitarnya. Sehingga kalau prinsip itu diterapkan, maka semua orang jadi sejahtera. Saya punya kerabat, Pak Farid punya kerabat, Anda punya kerabat, dan bisa jadi kerabat kita saling beririsan, ya kan? Mungkin nanti saya dengan Pak Awal saling beririsan, nanti Anda dengan siapa saling beririsan. Akhirnya kita saling berlomba-lomba mensejahterakan kerabat kita dengan harta yang kita punya. Dengan cara silaturahmi, berkunjung, bawa kurma, atau bawa zam-zam, atau bawa flash disk, atau yang lainnya, ada bawa oleh-oleh dan seterusnya. Intinya dengan cara seperti itu harta ada. Dan ketika harta itu semakin berkah, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, bolehkah kita sungkem kepada orang tua, menundukkan kepala sambil mencium tangan mereka? Bolehkah kita sungkem kepada orang tua sambil menundukkan kepala? Orang tua di posisi duduk, lalu anak datang. Ketika datang itu sambil posisi duduk jongkok, jalan jongkok atau berdiri? Berdiri. Kemudian di depan orang tua baru duduk. Praktek itu pernah ditanyakan kepada ahadul fuqaha, kepada salah satu thalibul ilmi yang ada di Timur Tengah, ya. Lalu jawaban beliau ini, jalasat fajalasat. Orang tua ini duduk, sang ibu ini duduk, maka anak pun duduk. Jadi diingatkan, Syekh, ini ada gambar kayak gini. Ada seorang ibu duduk di kursi, lalu sang anak bersimpul lutut, kemudian saling kepada ibunya, kepada orang tua. Jawaban dari Syekh, jalasat fajalasat. Sang ibu posisinya duduk, maka sang anak ikut duduk. Jadi mereka tidak menilai perbuatan itu sebagai bentuk penyembahan terhadap ibu, sujud,
Khususan tapi kalau sujud tidak boleh. Sujud tidak boleh. Mau ada dan Nabi SAW melarangnya. Keluar dalam sabda Rasulullah, saya melihat raja-raja di daerah luar itu mereka disujudi oleh para rakyatnya, maka Anda lebih berhak untuk saya melakukan. Lau kuntu amiran ayat juga ahadan amar bisa ayat juga tidak ba'da. Jadi kan saya boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, bisa akan aku perintahkan siapa? Istri untuk sujud kepada suami. Tapi kalau nggak sampai sujud, insya Allah tidak bisa. Allah. Yang terakhir Ustaz, bolehkah kita bersolawat ketika khatib Jumat membaca salawat atau mengucapkan menyebut nama Nabi SAW? Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita bersolawat ketika khatib menyebut nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana bolehkah kita mengucapkan amin ketika khatib berdoa pada saat khutbah Jumat? Ulama beda pendapat dan jumhur membolehkan, tapi dengan syarat suaranya pelan. Karena ketika kita bersuara pelan, maka kita tetap dihitung sebagai orang yang diam. Dan di saat yang sama kita merespon apa yang disampaikan oleh sang khatib. Dan ucapan dalam rangka respon terhadap apa yang diucapkan oleh khatib itu tidak menggugurkan pahala Jumat. Sehingga wallahu a'lam pendapat jumhur dalam hal ini membolehkan, meskipun yang ma'ruf di masyarakat kita kadang masih ketakutan ya, mau baca amin kok kayaknya waktu, sehingga dia nggak biasa dengan itu, akhirnya diam. Namun kalau ada memilih pendapat jumhur mengaminkan doa khatib, membaca salawat ketika khatib membaca menyebut nama Nabi SAW, hukumnya diperbolehkan, tapi dengan syarat dengan suara pelan atau bahkan tidak bersuara karena cuma umum saja. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.